faedah daripada musibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita diawali dengan penyampaian materi dan dilanjutkan berikutnya dengan dialog dan tanya jawab. Bagi jamaah yang hadir, kami sediakan mic di hadapan kaum bapak dan juga kaum ibu untuk tanya jawab nanti. Dan bagi jamaah yang hadir dari kejauhan melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Mari kita buka pertemuan ini. Semoga Allah beri kepada kita pemahaman yang luas dan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahdi Magister Agama, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'ilmul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal ihsan. Amma ba'd. Mukarram muhtaram, sama-sama kita cintai guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasr bin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia. Atallah fitul hayati, segenap pimpinan pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat bapak-bapak ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Tergiring doa untuk kita semua senantiasa sehat walafiat dalam naungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, seperti halnya yang disampaikan oleh sahabat kami Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Mulyadi, sehat ya, ya. Selaku moderator kita kali ini lanjutkan kajian kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Bahasan kita kali ini adalah tentang min fawaidil masaqib, faidah dari musibah. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ma asaba min hasanatin wa min Allah wa ma asaba min sayyi'atin wa min nafsi. Apa-apa yang baik sumber datangnya dari Allah, dan apa-apa yang tidak membuat nyaman di hati datang dari dirimu sendiri. Menariknya,
kata-kata musibah sering dimaknai hanya hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Musibah sesungguhnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala pun hal yang baik bila tidak disikapi dengan tepat musibah. Karena ma'asoba min hasanatin fa min Allah wa ma'asoba min sayyi'atin. Tadi hasanah, sekarang sayyi'ah. Yang baik dari Allah. Ini etika, adabnya, semua kebaikan bersumber dari Allah. Akan tetapi wa ma'asoba min sayyi'at, dan apa saja yang buruk terkait yang membuat tidak nyaman perorangan, keluarga, lingkungan, dalam skala apapun yang lebih besar lagi, wa min nafsi. Masuk kita dalam tema ini, min fawaidil masohib, faidah dari musibah. Pengarang kitab Syekh Dr. Aid Al-Qarni mengawali dengan untaian kata istikhraju maknuni ubudiyah doa. Qala ahaduhum subhana min istikhraj ad-du'a bil bala. Sebuah musibah mampu mengeluarkan nilai-nilai ubudiyah doa yang selama ini terpendam. Kemudian dilanjutkan qala ahaduhum subhana man istikhraj ad-du'a bil bala. Maha suci Allah yang telah mengeluarkan ketulusan sebuah doa dari adanya musibah. Dan ini masuk ke dimensi hikmah. Musibah secara perorangan diuji dengan ketidaknyamanan terkait dengan keuangan, terkait diuji sakit dengan kesehatan, terkait diuji dengan aneka problematika kehidupan, terjadi hal ehwal di dalam rumah tangga, lingkungan, dalam skala yang lebih besar lagi, terus bahkan nasional, regional, internasional. Di sini buah yang ingin dipetik adalah dengan musibah, baik secara pribadi maupun musibah dalam artian bencana alam, terkait dengan longsor, terkait dengan gunung meletus, gempa dan sebagainya, terkait dengan alam, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit, di bumi, telah nampak kerusakan di darat, di lautan, dikarenakan lagi-lagi ulah tangan manusia. Dan Allah pun berfirman bahwasannya apabila sebuah penduduk beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diturunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi manakala mendustakan ayat-ayat Allah, sudah tentu diberikan sebuah ketidaknyamanan, azab akibat perbuatan mereka. Jelas baik secara perorangan maupun musibah ketidaknyamanan secara kelompok, secara universal menyeluruh terkait dengan alam semesta, dari manusia baik perorangan
maupun kelompok. Untuk itu pun demikian, jika terkait dengan hal-hal kenyamanan bisa menjadi musibah. Sebagai contoh, Sayyidina Umar saat menjadi khalifah, saat diangkat, kala itu mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, karena khawatir tidak mampu menjalankan amanah dengan baik dan benar sesuai yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan bahwasannya musibah akan mampu mengeluarkan nilai-nilai ubudiyah, pengabdian pada Allah berupa doa yang selama ini terpendam. Istikhraju mabnuni ubudiyah doa. Ya, kita kalau diujikan Pak, doa luar biasa yang selama ini terpendam keluar dengan tulus, ya Allah, betapa persoalan hamba ini satu belum selesai, datang lagi, belum lama baru saja hamba mengalami hal A, ini B sedang masuk menambah sebuah persoalan, ya Allah, mulai menyelam ke dalam dirinya, mulai istighfarnya yang tadinya biasa-biasa saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di saat kesulitan, musibah, baik perorangan, keluarga ataupun skala yang lebih besar, mulai apa? Mulai masuk menyadari, ya Allah, akhirnya ini hikmahnya dipanjatkan doa dengan sebuah urusan, ya Allah, beri kekuatan hamba lahir batin menghadapi hal ini, ya Allah, beri kesabaran, ya Allah, hamba yakin semua persoalan hanya bisa selesai hanya dengan izin-Mu, ya Allah. Mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, ya Allah, kami mengabdi, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah. Jika hal ini yang membuat hamba tidak nyaman, ujian hidup dan kehidupan dikarenakan dosa-dosa hamba, astagfirullah. Tuh, ya pakai mulai beda, ya. Baik, kita lanjutkan dulu bahwasannya kasru jimahin nafsi wa ghayyiha li anna Allah yaqul kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Faidah yang temanya sesuai dengan bahasan tadi, min fawaidil masaib, faidah manfaat dari musibah. Yang kedua adalah kasru jimahin nafsi wa ghayyiha li anna Allah yaqul kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Apa kasru jimahin nafs wa ghayyiha? Artinya dihancurkannya kesombongan dan keangkuhan jiwa. Tadinya kan beres, gampang, mudah, tenang saja, tiba-tiba mentok. Wah, tiba-tiba banyak lagi hal-hal yang di luar kemampuannya. Nah, Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha. Kalla, jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu kadang melampaui batas. Beres, tenang saja. Itu gampang diatur. Dikarenakan apa?
ar-ra'ahu istaghna, merasa kaya, merasa semua beres. Artinya beres, deposito banyak, relasi banyak, mau backupan apa ada, beres, diuji mulai ya, untuk menghancurkan ego, keakuan, kesombongan mulai. Tujuannya bagus agar kembali kepada Allah, menyadari jati diri, la haula wala quwata illa billah. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, kita kalau sudah jatuh, merasa tadinya hebat, tak mentok. Oh, ternyata tidak semua bisa dibereskan dengan uang. Ternyata tidak semua bisa dibereskan dengan ilmu. Ternyata banyak hal ikhwah. Ya, karenanya ketika kamu turun tangan, Allah angkat tangan. Ketika kamu angkat tangan, baru Allah turun tangan. Ini rumus problem masalah. Ketika kita turun tangan, ego kita, aku kita, ilmu kita, kekayaan kita, pangkat jabatan kita, relasi kita, popularitas kita, silahkan kata Allah, aku angkat tangan. Akhirnya mentok, baru dia angkat tangan. Disitulah Allah turun tangan. Makanya tiap sholat kan kita dilatih angkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Rumus yang kedua, ketika kamu yang ada, aku tiada. Tapi ketika kamu tiada, aku yang ada. Ketika kamu ada, ego, aku, beres, senang aja, dia udah. Allah tiada di sini. Tapi ketika kamu tiada, aku yang ada. Ketika nanti masuk mentok, tek. Makanya banyak kan pertolongan datang setelah orang sudah menyerah, pasrah. Bahkan saking sudah angkat tangan, tek. Dia bisa loncat yang waktu biasa nggak bisa diloncati. Wih, aku bisa, karena saya sudah menyerah. Ya, makanya kita kalau dipikirkan pada sholat setelah subhanallah, yang suci hanya Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, yang layak dipuji habis hanya milik Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ditutup Allahu Akbar kabir. Allah yang maha besar dengan kebesaran yang sangat agung. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu jami'an. Ujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi faedahnya yang berikutnya, Syekh Dr. Aid Al-Qarni menuturkan faedah dari ujian hidup dan kehidupan musibah adalah atafun nas wa hubbuhum wa du'a'uhum limasabi fa inna nas yatadamanun wa yata'atafun ma min musiba wa man yuturi. Musibah dapat membuka empati sesama manusia, akan menjadikan semakin merasa cinta terhadap sesama, timbul empati, saling mendoakan pada yang sedang tertimpa. Karena
Ini adalah manusiawi sekali bila orang-orang yang merasa tertimpa musibah atau mendapatkan ujian. Jika ada hal yang membuat tidak nyaman saudara-saudara kita, baik perorangan, pribadi, keluarga, ataupun musibah berupa bencana alam, terlalu apabila tidak ada empati pada diri kita. Dipertanyakan keimanan kita. Apabila ada musibah kita cuek. Nah, ini hikmahnya, faedahnya untuk menggugah ada empati. Ya Allah, kasihan saudara-saudaraku yang tertimpa musibah bencana alam. Sudah tidak lihat lagi agama, ras, suku, manusianya miliar. Ya Allah, ada akhirnya memang resmi bantuan untuk bencana alam. Ya sebisanya, walau hanya 5.000 rupiah ya. Saya tidak bisa bantu dengan materi, dengan tenaga, dengan uang pun, apalagi doakan. Ya Allah, beri saudara hamba kekuatan lahir batin. Ya Allah, hamba yakin musibah yang saudara-saudara sedang hadapi, untuk kebaikan dan perbaikan, beri kekuatan lahir batin. Ya Allah, termasuk untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, doakan. Empati sama dengan saudara-saudara kita yang secara pribadi saya nggak bisa bantu Pak Kiai. Ya Allah, lagi ada persoalannya, paling nggak kasih solusi, jangan malah dibikin ribet. Ya sudah, saya doakan sabar, tenang aja. Ya tahajud sudah, ini sudah, tenang saja. Beri penguat, yakin mau diangkat derajat Pak Kiai. Saya bisa kasih doa. Saya nggak bisa langsung coba hubungin, enak nggak? Tuh ya, kan cakep tuh manfaatnya. Menjadikan kita baik. Percayalah, kalau ingin bahagia, bahagiakan saudara kita walau hanya dengan mendoakan atau memberikan motivasi, inspirasi, dan pencerahan-pencerahan hati tentunya. Kemudian sarfu ma huwa a'zamu min tilkal musibah wa innaha saghiratun bin nasbati li akbari minha. Musibah adalah untuk membuktikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk melihat selama ini hal-hal yang mereka hadapi itu kecil dibandingkan musibah yang lebih besar. Artinya begini, kalau kita sekarang lagi kesulitan, ya sebentar lagi saya itu. Nah, kalau kita lagi kesulitan, jangan melihat ke atas, melihat ke bawah. Oh, ternyata saya baru sehari rasa beras di rumah habis, buat beli gas saja, listrik udah tutup. Begitu kita lihat di media dan sebagainya, ada yang lebih parah lagi. Artinya, kalau ingin mendapatkan faedah dari musibah, menatapnya ke bawah. Pernahkah kita merenung, menangis, menetes air mata, ya Allah, kita masih enak sesulit apapun di Palestina. Kita doa. Ya. Nah, sebentar lagi ada yang ingin bertanya ya. Untuk itu maka kita penting kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ditimpa terkena musibah, katakanlah inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sayangnya ini hanya digunakan saat mengucapkan duka cita terkait dengan saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apapun kembalikan pada Allah. Kami dari Allah kembali kepada Allah. Ayat berikutnya kan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Tuh, orang-orang yang mulaqu liqa dikembalikan kepada Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un. Artinya lagi lapang, lagi sempit, sehat, sakit, semua boleh kembalikan kepada Allah, lapang hati. Ya Allah, diberi kemudahan-kemudahan, jangan sampai jadi musibah. Jadilah yang diajarkan Allah, tuntunan Rasulullah, Nabi Allah Sulaiman, hala min fadli Rabbi. Ini karunia darimu ya Allah, karunia dari Tuhanku. Jangan sampai ashkur atau akfur, ini menjadikan aku tambah syukur atau jadi kufur. Kalau diberikan kemudahan, kelapangan, membuat jadi syukur, itu namanya rahmat, anugerah. Kalau diberikan kelapangan, kemudahan dalam hal apapun jadi kufur, itu musibah. Dan apabila diberikan ujian apapun, niscaya dia tetap mantap mulaqu rabbih, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi rahmat. Untuk itu pandai-pandailah menyikapi ujian hidup dan kehidupan, apapun masalahnya, maka fokus pada yang Maha Kuasa. Jangan katakan pada masalah, aku ya Allah, aku punya masalah besar. Akan tetapi katakanlah kepada masalah, wahai masalah, aku punya Allah yang Maha Besar. Kalau curhat dengan sesama, persoalan gue berat banget nih, jangan. Atau kalau mengadu kepada Allah, ya Allah, rasanya saya gak kuat, berat. Ini melecehkan Allah, sedangkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Makanya ya Allah, seberat apapun, aku punya Engkau yang Maha Besar. Ya Allah yang Maha Agung, ampuni hamba dulu tidak berdaya. Seraya tekadkan, wahai masalah, aku punya Allah yang Maha Besar, yang Maha Bisa, yang Maha Kuasa. Ya Allah, beri kekuatan hamba lahir batin dengan keagungan besaran-Mu ya Allah. Hamba yakin ya Allah, semua akan beres dengan izin-Mu ya Allah. Tak mantap dan menghujam karena sudah liqa, mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagai penutup kajian ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Sabar akan diperoleh dengan syukur dan ridho. Mana salat, ingat, selalu terpaut hatinya pada Allah. Ada dua ayat yang sama, akhirnya berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang satu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang demikian berat sabar dan salat buat penolong dalam menghadapi ujian kehidupan, kecuali illa 'alal khashiyin, untuk orang-orang yang khusyuk. Maknanya tertambatnya hati sepenuhnya hanya kepada Allah.
Kalau sudah demikian, ayat berikutnya, orang yang sabar itu buahnya sungguh indah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wah, indah. Bersama presiden, wah, bersama menteri, wah, bersama dengan konglomerat, bersama, apalagi bersama Allah. Kalau ingin bersama Allah, maka terus dan terus berpaut hati pada Allah, baik dalam sholat, di luar sholat. Insya Allah, bila hati sudah tertambat selalu pada Allah, maka ini yang disebut musibah menjadi nikmat, justru menghantarkan rahmat, semakin mendekat, berbuah hikmat, terpaut hati selalu pada Allah, tetap mendatangkan rahmat keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih.